Saya menangis ketika saya berjalan melewati pegunungan. Mengapa ini terjadi pada saya? Lalu aku tersandung dan kakiku terpeleset. Saya hampir jatuh ke jurang. Tapi di saat-saat terakhir, seseorang menangkapku. Hai, saya Jill. Orang tua saya adalah petani. Mereka menanam sayuran dan beternak domba. Dan saya membantu mereka sejak saya masih kecil. Kami tidak kaya, tapi kami bahagia. Keluarga dan pertanian kami lebih penting daripada uang. Orang tua saya berteman dengan Tuan dan Nyonya Bell, tetangga kami. Mereka adalah orang-orang yang sangat baik, tidak seperti putra mereka Taylor. Saat kami masih kecil, dia melemparkan ulat ke dalam suku, mengunciku di lemari, dan menaruh kumbang besar di punggungku. Tidak ada yang berubah saat kami tumbuh dewasa. Taylor masih sangat kesakitan. Suatu hari, dia mengambil beberapa foto saya ketika saya sedang menggembala domba. Aku terlihat sangat mengerikan saat memakainya. Taylor menambahkan keterangan konyol, dan dia memposting foto-foto ini di profilnya. Tentu saja, saya menjadi bahan tertawaan di sekolah. Suatu hari, ayah memintaku untuk mengantarkan beberapa sayuran ke kota. Saya perlu merawat domba yang sakit. Taylor akan mengantarmu. Saya bisa pergi sendiri. Anda tidak akan pergi sendirian. Segera, Taylor dan saya sedang dalam perjalanan ke kota dengan truk ayah. Dia sangat tua sehingga dia gemetar saat kami mengemudi. Taylor mencoba memulai percakapan, tapi aku mengabaikannya. Pada titik tertentu, saya merasa haus. Saya hendak meneguk air, ketika Taylor tiba-tiba menginjak rem. Dia melakukannya dengan sengaja. Ketika kami tiba di kota, kami mulai menurunkan sayuran. Saya mengambil sekotak tomat dan melihat sekelompok remaja di dekatnya. Ya Tuhan, mereka berdiri di samping sebuah mobil cantik dan semua orang tampak luar biasa, terutama pria berambut pirang. Saya begitu sibuk memandanginya sehingga saya tersandung dan jatuh ke dalam lumpur. Benar-benar orang kampung. Aku menjadi merah seperti tomat. Yang mengejutkan saya, seseorang mengulurkan tangan untuk membantu saya. Akankah kamu bangkit dari lumpur? Jaga hidupmu. Aku mendorong Taylor menjauh dan berdiri sendiri. Sore itu saya merasa kasihan pada diri sendiri ketika saya duduk di halaman menggembalakan domba. Saya ingin memakai pakaian keren dan mengendarai mobil mahal daripada mengendarai truk tua kami. Apakah saya akan terjebak di pertanian selamanya? Segera hari menjadi gelap dan bintang-bintang muncul di langit. Saya melihat yang paling cerdas dari mereka dan membuat permintaan. Aku ingin hidupku berubah dan aku bahagia. Tentu saja saya tidak percaya ini akan berhasil. Namun keesokan harinya, sesuatu yang luar biasa terjadi. Di pagi hari saya pergi ke tukang pos untuk mengambil surat kami. Ingin membeli tiket lotre. Lotre hanyalah penipuan. Aku minta maaf padanya. Dia, lihat sopan santunmu. Tentu saja kami akan membelinya. Saat makan malam, orang tua saya menyalakan TV untuk mengetahui apakah mereka menang atau tidak. Apakah Anda benar-benar yakin bisa menang? Anda harus selalu berharap yang terbaik. Menunggu hasilnya sungguh membosankan. Saya hendak pergi ke kamar saya ketika orang tua saya tiba-tiba mulai berteriak kegirangan. Ya, kami menang. Awalnya saya pikir mereka bercanda dengan saya, tapi mereka benar-benar memenangkan lotre. Anda tidak akan pernah menebak apa hadiahnya. Ini adalah perjalanan ke perkemahan anak-anak bergengsi. Jill, kamu harus pergi. Wow. Aku belum pernah seberuntung ini sebelumnya. Orang tua saya menghabiskan tabungan mereka untuk membelikan saya baju baru. Ibu bahkan memberiku tas ransel branded dari salah satu koleksi terbaru. Ini adalah camp untuk anak-anak kaya. Aku tidak ingin kamu menjadi berbeda. Saya sangat gembira sehingga saya memeluk ibu saya dan memeluknya erat-erat. Orang tuaku hendak membawaku ke perkemahan ketika Taylor dan orang tuanya mendatangi kami. Kenapa kamu berdandan begitu? Aku akan bersenang-senang selagi kamu membusuk di tempat pembuangan sampah ini. Ketika truk kami tiba di lokasi perkemahan, saya tercengang. Tempat itu merupakan kompleks besar dengan banyak pilihan hiburan yang dikelilingi pegunungan, serta pantai yang menakjubkan. Ketika saya memasuki kompleks, saya bertemu dengan seorang gadis. Pandangannya tertuju pada ranselku. Aku menyukai pakaianmu. Apakah kamu baru saja tiba? Ya, saya Jill. Nama gadis itu adalah Rose. Ayahnya adalah seorang sutradara film terkenal dan ibunya adalah seorang presenter TV. Apa yang orang tuamu lakukan? Nagus. Saat itu, seorang pria mendatangi kami dan saya langsung mengenalinya. Rasa panas menguasai pipiku. Itu adalah pria berambut pirang yang pernah kulihat di kota. Hai Mike, bagaimana dengan orang tuamu? Jill, jika saya mengatakan orang tua saya adalah petani, Mike tidak akan pernah melihat saya. Ayah saya memiliki perusahaan konstruksi. Penghasilannya sangat baik, jadi ibu saya tidak perlu bekerja. Wah, keren sekali. Tak lama kemudian, teman-teman Rose mendatangi kami. Mereka adalah anak-anak paling populer di perkemahan. Anda tidak akan percaya apa yang baru saja kita lihat. Seseorang datang ke camp dengan truk pick-up yang sudah rusak. Apakah Anda benar-benar yakin seseorang bisa tiba dengan mobil rusak seperti itu? Aku berdoa agar mereka tidak mengetahui bahwa itu aku. Mereka memberi saya seluruh rumah untuk ditinggali. Sial, aku sangat gembira. Itu memiliki tempat tidur besar, jendela panorama dengan pemandangan pegunungan dan bahkan jacuzzi. Wajar saja, saya langsung memutuskan untuk masuk ke bak mandi air panas. Aku membuka keran dan, "Yupes, bagaimana cara kerjanya?" Setelah beberapa kali percobaan dan kesalahan, saya akhirnya menemukan jawabannya dan mengisi bak mandi. Saya memasukkan busa dan garam mandi ke dalam air dan hendak masuk ke dalamnya. Jendela saya pecah dan sebuah bola bisbol jatuh langsung ke dalam bak mandi.
Lalu aku melihat Michael di jalan dan membeku karena terkejut, seperti patung di museum lilin. Direktur Camp berlari ke arah kebisingan. Berapa kali saya harus mengatakan bahwa Anda hanya bisa bermain bisbol di lapangan, saya akan membayar ganti ruginya. Tak lama kemudian, beberapa pekerja datang ke rumah saya untuk memasang jendela baru. Mike pergi, tapi segera kembali dengan sekeranjang penuh permen. Yo, maafkan aku telah merusak harimu. Biarkan aku menebus diriku sendiri. Mari kita piknik. Apakah dia serius? Saya tidak akan berpikir dua kali untuk mengubah rumah saya menjadi target latihan untuk kesempatan seperti ini. Hari sudah senja ketika kami sampai di danau. Mike membentangkan selimut di lantai dan membantuku duduk. Silakan, aku mendapat kue mangkuk dari dapur. Awalnya saya malu, tapi lama-kelamaan saya santai. Apa sebenarnya yang dibangun perusahaan ayahmu? Pertanyaan itu mengejutkanku. Tahu-tahu, aku tidak pernah bertanya padanya. Yang penting dia memberiku uang. Orang tuaku juga punya bisnis. Mereka bisa membeli seluruh camp ini jika mereka mau. Aku segera mengganti topik pembicaraan sebelum dia memergokiku berbohong. Sementara itu, bulan muncul di langit. Saat Mike menatapku, aku melihatnya terpantul di matanya. Jantungku berdebar kencang. Oh, aku jatuh cinta pada Mike. Keesokan harinya, Rose bertanya padaku apakah aku ingin pergi bersamanya dan teman-temannya. Kami berenang di kolam renang, bermain air, dan bahkan bernyanyi karaoke. Suatu saat, seorang gadis aneh muncul di kolam. Dia duduk di meja dan mulai membuat sesuatu buatan tangan. Wow, lihat gaunnya. Nenek saya menggunakan yang sama, dan sepatu kidsnya tidak cocok. Nama gadis itu adalah Mia. Dia bilang dia sedang membuat kartu pos. Saya pikir itu disebut scrapbooking. Pergilah ke suatu tempat di mana aku tidak akan melihatmu. Pakaianmu sangat jelek sehingga menyakitkan melihatnya. Jika aku jadi Mia, aku ingin tenggelam ke lantai. Tapi dia bereaksi dengan tenang. Saya tinggal di panti asuhan dan saya tidak punya uang untuk membeli pakaian mahal. Salah satu pendukung kami membiayai saya tinggal di sini karena saya siswa terbaik. Panti asuhanmu pasti payah jika kamu adalah yang terbaik yang mereka miliki. Sekarang kita tahu siapa yang datang dengan truk tua itu. Aku tidak suka mengolok-olok Mia, tapi aku memaksakan senyum karena aku tidak ingin ketinggalan grup. Selama beberapa hari berikutnya, saya menikmati kehidupan perkemahan. Anak-anak kaya memperlakukan saya dengan setara. Mia menjadi pecundang. Suatu hari, Rose mendorongnya dan Mia menjatuhkan semua materi kartu posnya. Berhati-hatilah di mana Anda berjalan. Seseorang meminta Rose untuk pergi ke kolam dan dia pergi. Tapi aku tetap di lorong dan membantu Mia mengumpulkan barang-barangnya. Terima kasih. Saya sungguh menyesal mengenai hal itu. Anda tidak seharusnya diperlakukan seperti ini. Jangan khawatir tentang itu. Bahkan anak-anak panti asuhan lainnya menganggapku aneh. Saya memakai sepatu kets yang berbeda untuk keberuntungan. Saya tidur di lantai dan menciptakan sesuatu sepanjang waktu. Mia sungguh aneh, tapi dia juga manis. Saya menjadi tertarik pada pembuatan scrapbook dan memintanya mengajari saya cara membuat kartu pos. Tentu saja, saya hanya berbicara dengannya secara rahasia. Kami pergi ke perpustakaan, yang selalu kosong, dan Mia mengajariku sambil mengobrol. Suatu hari, akan ada pesta di danau perkemahan. Aku mengenakan gaun terindahku. Ketika saya sampai di danau, Mike tidak bisa mengalihkan pandangannya dari saya. Seorang DJ dari luar kota datang untuk tampil untuk kami. Dia cukup terkenal. Kami mendengarkan beberapa remix keren dan bersenang-senang. Jadi, dia datang ke danau. Apa yang kamu lakukan di sini? Ini bukan tempat untuk pengemis, kan? Deal? Dia. Mia menatapku dengan mata penuh harap, tapi aku ragu-ragu. Anda harus membela Mia. Sebaiknya kamu memihak Rose jika tidak ingin menjadi pecundang juga. Anda tidak bisa hanya memikirkan diri sendiri. Itu benar. Anda juga perlu memikirkan Mike. Jika Anda menjadi pecundang, dia tidak akan pernah berbicara lagi dengan Anda. Oh, diamlah. Kalian berdua. Mia, menurutku kamu harus pergi. Mia berbalik dan pergi tanpa suara. Saya merasa tidak nyaman. Tapi kemudian lagu pelan mulai diputar. Mike mengajakku berdansa. Dia melingkarkan tangannya di pinggangku dan aku melupakan segalanya. Itu adalah momen yang ajaib. Lalu aku merasakan seseorang menatapku. Saya berbalik dan melihat bayangan di antara pepohonan. Tetapi ketika saya berkedip, bayangan itu menghilang. Semuanya baik-baik saja, ya? Mungkin bukan apa-apa. Pesta sedang berjalan lancar ketika Rose tiba-tiba berkata, kami perlu bicara. Mike menghabiskan banyak waktu bersamamu. Menjauhlah darinya. Ternyata Rose juga naksir Mike dan sudah lama berusaha memujuknya untuk menuliskannya. Aku meyakinkannya bahwa kami hanya berteman. Saat aku berjalan kembali ke kamarku setelah pesta, aku merasakan seseorang menatapku lagi. Apakah seseorang memata-matai saya? Aku melihat sekeliling, tapi aku tidak melihat siapapun. Keesokan harinya, beberapa anak diperbolehkan pergi ke kota terdekat, termasuk saya. Kami pergi menonton pemutaran perdana film baru. Saat kami meninggalkan bioskop, saya melihat truk orang tua saya di dekatnya. Oh tidak, lihat, itu truk tua itu. Orang tua saya melihat saya dan menandatangani untuk saya. Aku segera bersembunyi di balik punggung Nia. Oh, Nia, mereka mungkin menandatangani kontrak untuk Anda. Nia mencoba menyangkalnya, tapi tidak ada yang mendengarkan. Sementara semua orang tertawa, saya masuk ke mobil Mike. Dalam perjalanan pulang, aku menerima beberapa telepon dari orang tuaku, tapi aku tidak menjawabnya. Malam itu, saya menerima SMS dari nomor tak dikenal. Aku tahu semua tentangmu. Pasangan petani di bioskop itu adalah orang tuamu. Darahku menjadi dingin. Siapa yang mengirimiku ini? Saya tidak tidur malam itu karena perut saya sakit. Begitu matahari terbit, saya pergi untuk minum kopi. Yang mengejutkanku, Nia duduk di sebelahku.
Hei, kamu lagi ngapain? Bagaimana jika seseorang melihat kita bersama? Saya merasa kasihan untuk Anda. Anda tidak memiliki keberanian untuk mengungkapkan pikiran Anda dan menjadi diri sendiri. Aku hanya tidak ingin disebut aneh sepertimu. Dia pergi dan aku langsung menyesali perkataanku. Tapi aku tidak mengejarnya. Hari itu, Mike mengajakku kencan. Ya, Anda tidak salah dengar. Kencan yang nyata. Kami berjalan dan berpegangan tangan. Dan kemudian, Mike menciumku. Lututku terasa lemas dan perutku terasa kupu-kupu. Tapi kemudian Rose melihat kami dan sangat marah. Sudah kubilang padamu, tinggalkan Mike sendirian. Dia milikku. Hei, tenanglah. Aku tidak kesal dengan pertengkaranku dengan Rose. Mike berdiri di sampingku, jadi aku sangat senang. Tapi kemudian moodku hancur. Karena sesampainya di rumah, aku menerima pesan lagi. Kamu lupa tentang aku? Apa yang akan terjadi jika semua orang mengetahui kebenarannya? Aku membalas pesannya dan bertanya siapa orangnya. Detik berikutnya, saya mendengar suara notifikasi datang dari rumah sebelah. Saya pergi ke rumah tetangga dan melihat seorang pria. Dia memegang ponselnya dan wajahnya tersembunyi dalam bayang-bayang karena dia mengenakan kerudung. Ketika saya mendekatinya, dia segera masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu. Keesokan harinya, saya memutuskan untuk mencari tahu siapa dia. Ternyata staf camp tinggal di rumah itu. Pada malam hari, saya bersembunyi di sudut dan menyergap tetangga saya. Begitu dia mendekat, saya berlari ke arahnya dan melepas tudung kepalanya. Apakah kamu? Apa yang kamu lakukan di sini? Kenapa kamu selalu menghancurkan hidupku? Tyler tampak bingung pada awalnya, tapi kemudian dia menjadi marah. Saya mendapat pekerjaan paruh waktu di camp segera setelah saya tahu Anda datang ke sini. Saya melihat Anda melihat pria itu, Maicho, di kota. Sangat mudah untuk membodohi gadis naif sepertimu. Jadi aku datang untuk mengawasimu. Aku sangat marah. Tinggalkan aku sendiri. Jangan pernah berpikir untuk memberitahu siapapun bahwa orang tua saya adalah petani. Kamu tidak perlu malu dengan keluargamu. Itu bukan urusan Anda. Keesokan paginya, semua orang melihatku ketika aku tiba untuk sarapan. Ada tas di kursi tempat saya biasa duduk. Saat aku mendekat, Rose menutup hidungnya. Wow, baumu seperti domba. Keluar dari sini. Kami tidak ingin ada hubungannya dengan orang kampung. Itu adalah momen paling memalukan dalam hidupku. Dan itu semua salah Taylor. Dia melaporkanku. Aku menatap Mike dan mata kami bertemu. Anda berbohong kepada saya. Ini mengerikan. Anda tidak pantas berada di sini. Aku tidak tahan lagi dan lari agar mereka tidak melihat air mataku. Lalu saya mendaki gunung. Saya berkeliaran di sana sepanjang hari. Awalnya aku merasa kasihan pada diriku sendiri. Tapi kemudian saya merasa malu dengan tindakan saya. Tyler benar tentang satu hal. Lalu pada keluargaku adalah hal yang salah. Orang tua saya melakukan banyak hal untuk saya. Dan saya tidak berterima kasih. Aku tersandung dan kakiku terpeleset. Saya hampir jatuh ke jurang. Tapi di saat-saat terakhir, seseorang menangkapku. Bagaimana kamu menemukanku? Saya melihat Anda menuju pegunungan. Aku menyesal kamu harus mendengar semua ini. Aku minta maaf karena bertindak seperti orang idiot. Anda memaafkan saya? Dia tersenyum dan mengulurkan jari kelingkingnya. Itu kekanak-kanakan, tapi aku mengaitkan jari kelingkingku dengan jari kelingkingnya sebagai janji untuk menjadi lebih baik. Kami membuka diri satu sama lain, menyaksikan matahari terbenam dan kemudian menatap langit berbintang. Kamu sangat beruntung. Saya akan memberikan apapun untuk memiliki orang tua yang penuh kasih seperti Anda. Saat aku menatap bintang yang paling terang, aku menyadari bahwa Mia benar. Seperti yang selalu ayah katakan, keluarga dan pertanian kami lebih penting daripada uang. Kami seharusnya meninggalkan camp dalam beberapa hari. Semua orang terus menertawakanku, tapi aku tidak peduli dan berjalan berdua saja dengan Mia. Kami membuat kartu pos yang bagus bersama-sama. Taylor mencoba berbicara padaku, tapi aku menghindarinya. Saya meminta maaf kepada Mike karena telah menyesatkannya. Saya bisa memaafkanmu, tapi orang tua saya tidak mengizinkan saya berkencan dengan putri petani, jadi itu tidak masuk akal. Itu menyakitkan, tapi aku sadar Mike bukanlah pria yang kubutuhkan. Ketika orang tuaku datang menjemputku, aku masuk ke dalam truk dengan kepala terangkat tinggi. Saya harap Anda bersenang-senang. Ya, tapi aku merindukan peternakan kami. Ketika saya sampai di rumah, saya akhirnya berbicara dengan Tyler. Dia bilang dia tidak menceritakan rahasiaku kepada siapapun. Rose, apakah kamu mendengar percakapan kita? Aku tidak pernah ingin menyakitimu. Bertahun-tahun, aku berusaha membuatmu memperhatikanku karena aku menyukaimu. Apakah kamu ingin pergi keluar denganku? Kata-kata Tyler jatuh dari langit seperti kilat. Tapi tentu saja saya tidak menjawab ya. Kamu bisa saja berbicara denganku daripada bertingkah seperti orang bodoh selama ini. Saya pikir Tyler mengharapkan reaksi yang berbeda. Dia tidak datang ke rumah kami lagi setelah itu, tapi Mia sering datang. Kami membuat kartu pos dan bahkan membuka toko online bersama. Orang tuaku sangat menyukai Mia. Suatu hari mereka berbincang dan memutuskan untuk mengadopsinya. Mia setuju dan kami akan segera menjadi saudara perempuan. Dia melihat impian menjadi kenyataan jika Anda berani dan mengikuti jalan Anda sendiri.